Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Bambang. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai analisis sistem manajemen mutu pada PT Tritama Bina Karya. Kelompok 14 terdiri dari saya sendiri, Velika Muska Putri, dan ada Tubagus Muhammad Tia Hanif, Zafira Nada El Husna, dan Zidane Ramadan. Presentasi yang akan kami bawakan mengandung pendahuluan, kondisi, analisis, serta solusi. Kami akan menjabarkan apa itu PT Tritama Bina Karya. Jadi PT Tritama Bina Karya ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelaksana dan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta ke luar negeri sesuai dengan SIPPTKI nomor 430 tahun 2012. Kantornya ini terletak di Jalan Kiageng Gribik nomor 299, Kedung Kandang, Malang, Jawa Timur. Nah, moto yang dipakai perusahaan ini merupakan mengutamakan pelayanan yang terbaik bagi Anda semua. Visinya yaitu PT Tritama Bina Karya merekrut, melatih, dan menempatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan dibekali kepribadian yang tangguh dan ulet. Misinya yang pertama ada PT Tritama Bina Karya merekrut calon tenaga kerja Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. PT Tritama Bina Karya melatih calon tenaga kerja Indonesia agar memiliki kompetensi sesuai dengan negara tujuan. 3. Menempatkan tenaga kerja Indonesia berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Dan 4. Memberikan bekal kepribadian melalui tes psikologi dan konseling. Nah, di bawah kiri ini ada beberapa dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan PT Tritama Bina Karya. Ada pelatihan untuk calon TKI-nya dan di sebelah yang gambar yang paling kanan itu ada gedung yang dipakai oleh mereka. Baiklah, perkenalkan saya Zafira Nada. Di sini ingin menjelaskan mengenai kondisi penerapan ISO 9001/2015 pada perusahaan Tritama Bina Karya. Perusahaan Tritama Bina Karya itu resmi bersertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001/2015 sejak tanggal 14 Desember 2016. Penerapan sistem manajemen mutu ini tuh pada PT ini itu merupakan suatu upaya perusahaan untuk memperbaiki sistem manajemennya yang belum terstruktur. Nah, hal ini dilakukan agar manajemen perusahaan lebih rapi, sehingga pencapaian tujuannya lebih mudah. Akan tetapi, dalam prakteknya perusahaan belum mampu untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001/2015 ini dengan baik dan konsisten. Sehingga kondisi sistem manajemen mutu di perusahaan ini itu pekerjanya tidak seluruhnya memahami, melaksanakan, dan terlibat dalam prakteknya. Dan sistem ini belum benar-benar berjalan. Kemudian untuk hambatan yang dihadapi oleh PT Tritama Bina Karya, yang pertama, PT memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Kemudian yang kedua, struktur organisasi sudah jelas, namun terlalu banyak pekerjaan, sehingga dalam satu divisi itu banyak karyawan yang fokusnya terpecah karena workload yang berlebih tadi. Kemudian tidak adanya sosialisasi untuk pihak eksternal dari perusahaan. Yang keempat, kurangnya pengetahuan karyawan mengenai sistem yang baru. Kemudian yang kelima, karyawan tidak menjalankan prosedur yang diberikan secara konsisten. Dan yang keenam, pelaksanaan prosedur belum jelas dan tidak rinci. Mungkin sekian untuk kondisi sistem manajemen mutu ISO 9001/2015 pada PT Tritama Bina Karya. Terima kasih.
Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tubagus Muhammadiyah Hanif, dan saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan ISO 9001-2015 pada PT Tritama Binakarya. Untuk penerapannya ini terdapat 7 prinsip di dalam sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 ini yang harus diterapkan. Yang pertama adalah fokus pelanggan. Nah, PT Tritama Binakarya sangat mengutamakan kebutuhan dari agensi dan pengguna jasanya. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan setiap kriteria yang diajukan sehingga perusahaan dapat selalu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggannya. Nah, lalu perusahaan ini juga berusaha untuk selalu memantau dan meninjau persyaratan dari mitra usahanya. Nah, dengan memberikan fokus lebih pada kebutuhan pelanggan, perusahaan mampu menjaga reputasi dan kerjasama dengan mitra usahanya dengan baik selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah kepemimpinan. Untuk pimpinan di PT Tritama Binakarya telah menetapkan satu arah tujuan yang harus dilaksanakan setiap unit perusahaan untuk menghasilkan kualitas jasa terbaiknya. Satu arah tujuan ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan dan keterlibatan setiap unit dalam struktur organisasi perusahaan untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan yang digunakan. Nah, dalam menerapkan ISO 9001-2015 ini, secara keseluruhan, pimpinan perusahaan belum memiliki komitmen yang kuat dalam mensosialisasikan kebijakan sistem yang baru ini. Nah, perusahaan telah mengadakan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan karyawan mengenai pentingnya kesadaran mengenai mutu. Namun, tidak ada pantauan langsung dari top manajemen dan peraturan ketat yang mengharuskan setiap unit perusahaan memahami pentingnya kebijakan ini sehingga pemahaman karyawan mengenai hal tersebut sangat kurang. Prinsip yang ketiga adalah keterlibatan orang. Nah, kalau untuk karyawan PT Tritama Binakarya belum sepenuhnya memahami pentingnya manajemen mutu dalam operasional perusahaan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang terbatas pada setiap divisinya sehingga penerapan sistem ini dianggap tidak terlalu mendesak. Apabila prinsip ini diterapkan dengan baik pada setiap unit perusahaan, kegiatan perbaikan dan kerjasama antar unitnya akan semakin baik dan dapat menghasilkan lingkungan kerja yang nyaman. Untuk prinsip yang keempat adalah pendekatan proses. Untuk prinsip ini, PT Tritama Binakarya belum dapat menerapkan prinsip ini dengan sepenuhnya. Meski telah dijelaskan job description dari masing-masing unit perusahaan, kegiatan bisnis yang dijalankan perusahaan belum berjalan secara terstruktur. Nah, masalah yang terjadi disebabkan oleh beban pekerjaan yang tidak seimbang dan sumber daya manusia yang kurang. Walaupun bisa berjalan dalam suatu proses yang saling terkait, setiap unit harus terus berusaha semaksimal mungkin agar tetap menghasilkan output yang memuaskan dan memenuhi targetnya. Baik, di sini saya Zidane Ramadan akan meneruskan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Hanif. Sekarang saya ingin menjelaskan nomor 5 dari analisis penerapan ISO 9001-2015. Yang kelima ada improvement atau perbaikan. Perbaikan kinerja perusahaan diupayakan dengan peningkatan profesionalisme pengurus dan staf dengan bantuan konsultan manajemen. Nah, terus ini ada yang di highlight di sini peningkatan profesionalisme pengurus dan staf. Upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah pertama, pelatihan untuk karyawan agar lebih memahami ISO 9001-2015. Terus upaya lain yang dilakukan adalah perluasan jaringan. Perluasan jaringan itu meliputi mengembangkan kerjasama dengan mitra agensi di luar negeri, membuka kantor perwakilan di luar negeri, dan mengadakan kontak langsung dengan calon pengguna jasa. Terus ini perluasan jaringan ini sesuai dengan prinsip ISO 9001-2015 yang bilang bahwa untuk mencapai kesuksesan berkelanjutan, perusahaan perlu menjaga hubungan dengan semua pihak yang membawa pengaruh besar terhadap kelanjutan perusahaan. Oke, lanjut. Dan nomor 6. Nomor 6 itu pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Di bukti yang ada saat ini, PT Tirtama Binakarya belum menerapkan prinsip ini dalam proses pengambilan keputusannya. Belum ada pengambilan keputusan sesuai dengan ISO 9001-2015. Namun, karyawan memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya yang kemudian akan ditinjau kembali sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan akhir. Selanjutnya ada nomor 7, manajemen hubungan. Di sini yang pertama yang mau dibahas adalah PT Tritama Binakarya belum mampu sepenuhnya menerapkan persyaratan dalam ISO 9001-2015. Hal tersebut dikarenakan ada 3 faktor utama. Pertama, adanya hambatan internal. Kedua, sumber daya manusia yang dimiliki sangat terbatas. Dan ketiga, pengetahuan mengenai
mengenai sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 juga belum mendalam. Nah, terus, namun walaupun dia belum mampu sepenuhnya menerapkan persyaratan ISO 9001-2015, PT Tritama Binakarya telah meningkatkan jumlah permintaan tenaga kerja. Peningkatan ini didukung dengan konsistensi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara menjaga kepercayaan dengan mitra, baik agensi dan calon pengguna jasa, serta kepercayaan dari calon tenaga kerja yang akan dikirimkan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada analisis penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dalam menunjang pemasaran. Oke, sini yang pertama, kinerja manajemen pemasaran perusahaan telah mampu menjaga konsistensi perusahaan dalam menghasilkan jasa yang sesuai dengan persyaratan mitra usahanya. Tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya kalau memang dia telah mampu menjaga konsistensi. Terus lanjut. Kegiatan promosi, baik promosi perusahaan maupun promosi kualitas jasa TKI yang dikirimkan akan lebih mudah menghasilkan feedback yang positif karena tadi dia telah menjaga konsistensinya dia. Terus lanjut, yang terakhir, selain itu setelah perusahaan memiliki sertifikat ISO 9001-2015, daya saing perusahaan meningkat dan citra perusahaan menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, habis itu di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya, PT Tritama Binakarya sudah mampu menjalankan manajemen pemasarannya dengan baik. Buktinya pertama nih, sebagai upaya mendukung kegiatan promosinya, kualitas keterampilan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja ditingkatkan melalui program pelatihan. Tuh, pertama dia udah ada program pelatihan. Habis itu lanjut, peningkatan kualitas keterampilan yang dilakukan sesuai dengan inti dari ISO 9001-2015. Perusahaan berfokus pada kebutuhan konsumen agar dapat selalu memenuhi kriteria permintaannya. Oke, baik. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, solusi yang dapat diterapkan dari masalah yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama yaitu top manajemen perusahaan harus meningkatkan komitmen dan pemahamannya terhadap penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. Lalu dilanjutkan dengan membuat prosedur terperinci mengenai sistem manajemen baru yang telah mengadaptasi ISO 9001 tahun 2015. Selain itu, diperlukan juga sosialisasi yang lebih mendalam pada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis perusahaan, bahwa saat ini perusahaan telah menggunakan sistem manajemen yang berbasis ISO 9001 tahun 2015 dan memberikan tindakan tegas sehingga mengharuskan karyawan mengikuti prosedur tersebut. Next. Berikut referensi yang kelompok kami gunakan. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.